Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar abang-abang? Seperti biasanya di sini saya akan bertrading di platform binari ya, tepatnya di Binomo. Kali ini saya akan memberikan sebuah ilmu gratis, sebuah edukasi ya bang-bang ya. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini kita belajar ngeriset sebuah teknikal atau pembacaan sebuah candle. Dan di sini yang saya edukasi dengan membaca pola atau arah harga di dalam teknik satu periode ya. Oke, langsung aja biar banyak gacor, gak banyak nyocot ya. Langsung aja kita mulai analisa. Jangan lupa buat abang-abangku semuanya untuk like, subscribe, komen, dan share ya. Video ini barangkali bermanfaat buat abang-abang. Jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel ini buat abang-abang yang merasa cocok dengan channel ini. Kalau nggak merasa cocok ya sudah skip aja, abaikan aja gitu abang-abang ya. Akhirnya ngomong rek makai penakir rame aja. Oke, langsung aja kita tunggu dulu ya. Di sini kita mulai menganalisa di dalam dua candle. Di dalam dua candle ini ya abang-abang ya. Sini saya menemukan informasi kenaikan. Dikatakan kenaikan, ini kan periode sebelumnya ini bang. Di sini adalah periode sebelumnya. Informasi kenaikan. Nah, kenapa dikategorikan kenaikan? Karena candle ini tidak mampu menembus support yang ada di sebelahnya. Ini support nih bang, pembeli ini bang, ini penjual. Kita biar gak banyak adanya sebuah pembacaan pola candlestick biar nggak oleng gitu loh bang. Kita cari yang sesimpel mungkin gitu ya. Di sini satu kita sudah menemukan yang namanya informasi sebuah kenaikan gitu bang ya. Kita tunggu konfirmasi di sini bang. Di area ini adalah sebuah konfirmasi. Nah, konfirmasinya di sini adalah sebuah kenaikan. 1, 2, 3, 4. Kalau naik membutuhkan yang namanya penurunan gitu. Jadi sini saya akan open posisi sell ya bang ya. Informasi kenaikan bertemu dengan kenaikan, maka saya akan open posisi sell sampai akhir periode. Ini kan ada sisa 3 candle nih bang. 3 candle ini harusnya dia naik, tapi di sini berubah penurunan. Ini kan satu, 2, 3 sampai sini bang penurunannya bang. Kita tunggu ya, bener apa enggak. Ya Habibi ya Muhammad. Saya ulangi lagi, saya menganalisa dimulai dari 2 candle ini abang-abang ya. Sini informasi kenaikan karena candle ini tidak mampu menembus support yang ada di area periode sebelumnya. Jadi ini dengan ini berkaitan gitu bang ya. Terus dikonfirmasi lah di sini dengan adanya sebuah kenaikan juga. Nah, dikatakan sebuah kenaikan karena ini juga tidak mampu menembus area ini gitu. Berarti untuk naik membutuhkan yang namanya sebuah penurunan tuh. Karena di sini kenaikannya sudah terjadi, maka kita open posisi sell sampai akhir periode. 1, 2, 3. Harusnya sih sampai di mana ya tadi ya?
2 candle di sini harusnya, tapi nggak apa lah ya. Di sini kita coba lah di sini ya. Ya Habi, di sini ada area support ya bang ya, RBS support back, RBS resisten pegang support. Tunggu ya bang ya, apakah di sini kita bakalan profit atau malah jadi bangkai? Kita pindahkan untuk waktunya ya bang ya. Di sini kita mulai analisa ya bang ya. Nah, dimulai dari mana bang? Di sini bang, kita mulai bang. Candle kedua candle ini bang ya, tipis bang ya, tipis sekali. Di sini saya menemukan informasi penurunan. Di sini saya menemukan informasi penurunan. Kenapa dikatakan penurunan? Sini ada banyak penjual dan pembeli ini tidak mampu menaikkan harga pada penjualan yang ada di sini, makanya harga tidak mampu menembus. Kalau tidak mampu menembus secara logika, berarti harga itu akan turun gitu bang. Makanya ini informasinya adalah sebuah penurunan. Kita tunggu konfirmasi yang ada di area ini. Ini kan periode sebelumnya itu bang, ini periode sebelumnya sini. Nah, konfirmasi yang di sini juga menginformasikan sebuah penurunan. Di sini turun ketemu turun gitu ya. Turun ketemu turun berarti kenaikan. Gitu, Bang. Kita langsung open posisi buy ya di sini ya. Tentang masalah berapa menit, nah itu kita cari di situ, Bang. Kenapa kok di sini dia terjadi bener dia turun bener dia turun, cuma di sini dia naik di dalam satu periode. Sini kita riset kenapa dia bisa naik dan kenapa dia bisa turun berapa menitnya itu loh bang. Kita cari kelemahannya itu di mana gitu ya. Kalau kita open posisi buy, di saat dia mengalami yang namanya sebuah penurunan, kita tambahi untuk open posisi buy gitu. Apakah di sini kita bakalan profit? Ya tidak tahu juga ya. Kalau kita lihat di sini ada area support. Ini kan membentuk support nih, Bang. Nah, kemungkinan ada area pantulan di sini. Kalau enggak, lanjut yang di sini nih. Alhamdulillah. Apakah benar teknik satu periode ini pembacaannya seperti ini? Setiap trader mempunyai caranya sendiri-sendiri, mempunyai caranya masing-masing dalam membaca sebuah candlestick di dalam satu periode. Jadi tidak ada yang salah di situ ya. Kita lihat apakah di sini jadi bangkit. Ya Habibi
informasi penurunan turun terkonfirmasi dengan adanya sebuah penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Nah dia tuh kan naik seret. Sambil kita pelajari nih bang, sambil kita pelajari. Di sini informasinya adalah sebuah kenaikan, terkonfirmasi adanya sebuah kenaikan. Sini kan naik, sini konfirmasinya juga naik. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Tapi di sini dia malah naik dulu. Tapi tidak mampu menembus. Naik dia bang ya. Turun bang. Naik tapi tipis. Berarti turun nih bang ya. Bentar bang, kita riset dulu bang. Di sini informasi kenaikan, di sini informasinya kenaikan, terkonfirmasi naik ketemu naik, maka kita open posisi sell. Ya, naik ketemu naik maka kita open posisi sell. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Dia naik, kita open sell. Informasi kenaikan, naik, terkonfirmasi adanya sebuah kenaikan. Untuk naik membutuhkan yang namanya naik ketemu naik berarti turun itu bang. Naik ketemu naik berarti turun. Pak kita opennya di sini aja ya, meskipun nggak per satu periode ya. Di sini open posisinya biar enak ya. Kita riset dulu bang, kita riset bang. Riset di sini informasinya adalah sebuah penurunan. Di sini untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Nah, di sini candle ini ngepres ini bang, tidak mampu menembus. Ngepres sekali ya. Iya ngepres, katakanlah dia menembus ya. Jadi di sini informasinya adalah sebuah mana tadi? Informasi penurunan terkonfirmasi penurunan, maka kita open posisi sell gitu ya di C3. Kita lihat lagi bang, informasi penurunan terkonfirmasi adanya sebuah penurunan, maka kita open posisi sell C3. Oke, kita main di C3 berarti bang ya di sini ya. Kita main di C3. Silakan diamati abang-abang ya cara menganalisa saya pastinya ya. Kalau abang-abang cocok, kalau nggak cocok ya nggak usah bang. Kayak ini bang. Di sini kan kita menemukan informasi penurunan tuh. Dikonfirmasi dengan adanya sebuah penurunan, maka kita open posisi sell gitu bang ya. Jadi penurunan dikonfirmasi penurunan. Kita tunggu di 55. Di sini ya 57 ya. 55 67. Kita tunggu di sini ya abang-abang ya.
terkonfirmasi apa enggak. Kalau terkonfirmasi kita open posisi sesuai arah informasi, kalau tidak terkonfirmasi kita open posisi reversal sesuai informasi gitu. Jangan lupa buat abang-abang yang nonton video ini like, subscribe, komen dah ya abang-abang ya, biar saya lebih semangat lagi di dalam memberikan sebuah edukasi secara gratis gitu. Oke bang, di sini saya menemukan informasi kenaikan. Apakah terkonfirmasi adanya sebuah kenaikan di sini? Kalau terkonfirmasi maka kita akan open posisi buy. Kalau tidak terkonfirmasi maka kita akan open posisi sell. Gimana bang? Saya menemukan informasi atau saya membaca sebuah informasi dari teknik ini. Jadi kita fokus pada C3 ya bang-abang ya. Untuk open posisinya nanti satu candle aja. Ini untuk cara pembacaannya tetap di sini. Di sini informasinya adalah sebuah kenaikan. Dikatakan sebuah kenaikan. Di sini ada candle bullish. Di sini hadir ke penjual, tapi penjual ini secara body tidak mampu menembus titik terendah dari candle bullish. Ini kan penurunan nih bang, minta turun. Di sini terjadi penurunannya. Cuma penurunan di sini tidak mampu menembus, berarti indikasinya ada sebuah kenaikan gitu loh bang. Nah, di sini ada candle hadir candle bullish. Candle bullish ini membutuhkan pendukung. Di sini pendukungnya bang. Ini dukung kenaikan atau penurunan, kita tinggal tengok di sini. Di sini kan informasi yang saya temukan adalah sebuah kenaikan. Terkonfirmasi nggak di sini gitu loh. Kalau terkonfirmasi maka kita akan open posisi buy gitu bang. Kita lihat ya terkonfirmasi apa enggak. Oke, kita lihat. Oke, tidak terkonfirmasi maka saya open posisi sell. Kayaknya enak main di C3 ini kayaknya. kayaknya. Habis ini saya jelaskan bang ya, kenapa bisa dikategorikan tidak terkonfirmasi. Saya akan jelaskan habis ini. Ini pasti turun nih bang, pasti. Kenapa saya bisa yakin kayak gini? Karena saya sudah meriset gitu bang. Karena sudah meriset. Bisa jadi ini nanti kita jadikan candle to candle nanti. Bisa jadi gitu. Oh. Anjay. Allah si anjay. Los anjay, kenapa bisa los? Oke, bentar. Kenapa bisa los? Di sini kita menemukan informasi kenaikan. Di sini secara body dia menembus. Secara body menembus. Tapi body ini dia tidak mampu menembus titik tertinggi. Menembus dia bang ya. Kalau ngepres kayak ini nembus berarti bang. Oh iya. Berarti kenaikan terkonfirmasi. Berarti di sini kita open posisi buy. Kita harus jeli bang ya. Berarti ini menembus nih bang. Tadinya saya berasumsi kalau candle ini tadi tidak menembus body. Lihat body nih bang, body kenaikannya ini bang. Saya kira tadi dia tidak menembus karena sangat ngepres sekali.
Sangat ngepres sekali soalnya bang. Nah, ngepres sekali bang ya. Berarti kalau ngepres kayak gini berarti naik bang. Oke. Apa-apa bang, kenapa loss gitu? Kan bisa dipelajari gitu. Berarti kalau loss berarti analisa kita yang salah gitu bang. Gak usah bingung-bingung bang. Kita cari kenapa bisa loss gitu. Di periode ini saya menemukan sebuah informasi penurunan, dikategorikan penurunan. Kita tarik garis di sini bang. Sini ada area resisten. Dia tidak mampu menembus resisten yang ada di sini gitu ya. Ini resisten nih bang. Nah kita tunggu di 2 candle selanjutnya di sini mampu nggak menembus. Kalau mampu menembus berarti kita akan open posisi buy. Tunggu candle yang lagi terbentuk ini bang. Kalau candle ini menjadi candle bullish, maka saya pastikan kalau dia tidak mampu menembus area resisten global itu bang, saya akan open posisi sell. Tapi kalau dia membentuk candle bearish, maka saya akan open posisi buy gitu. Ini bang, set. Kita tunggu candle ini membentuk candle apa. Kalau candle ini membentuk candle bearish, kita akan open posisi buy. Penurunan tidak terkonfirmasi gitu. Tapi kalau membentuk candle bullish berarti penurunannya terkonfirmasi. Ya, yuk. Di sini kita boom, pasti di sini kita profit. Kalau ini keliru berarti nggak usah dipakai teknik ini bang. Kalau masih keliru aja bang. Secara analisa ini sudah benar, tapi masih loss aja berarti jangan dipakai cara analisa yang kayak gini, berarti masih kurang madep analisanya gitu bang. Carilah analisa yang kita menurut kita itu akurasinya itu lumayan gitu. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu, bener enggak? Wah, masih loss bang ya. Berarti jangan dipakai untuk analisa yang kayak gini bang. Nggak masuk berarti nggak masuk. Ini informasinya adalah sebuah penurunan. Kategorikan sebuah penurunan. Kita tengok di sini, tarik ke sini, dia masih di bawah resisten. Terus di sini di candle ini dia membentuk support lagi, tapi supportnya tidak mampu menembus area resisten ini juga. Maka dari itu saya open posisi sell, tapi loss ya, tapi loss. Berarti di mana letak teknikal per satu periode itu sebenarnya bang? Karena di dalam satu periode itu ya, di dalam satu periode itu adalah sebuah perwujudan manifestasi dari candlestick, dari satu candlestick di time frame 5 menit. Satu candlestick di time frame 5 menit itu adalah membentuk 5 candle di dalam time frame 1 menitnya gitu bang. Maka dari itu di dalam time frame 1 menit itu kita cari kelemahannya dan kelebihannya itu di mana, kenapa dia bisa turun di akhir periodenya, dan kenapa bisa
kenapa bisa naik gitu loh ya. Kita lihat, ini namanya kita belajar ngeriset sebuah analisa pergerakan arah harga atau pasar ya bang ya, sesuai analisis kita masing-masing lah gitu ya. Oke, kita lihat, kita padukan di time frame yang lebih besar. Oke, di sini bang ya, kita lihat ya, di sini informasinya adalah sebuah secara body nembus dia bang, informasi kenaikan secara body dia nembus, adalah sebuah kenaikan. Terus kita tarik ke time frame 1 menit, terkonfirmasi nggak adanya sebuah kenaikan itu loh. Kita lihat di sini ya bang ya, kita lihat mana yang akan kita jadikan sebuah patokan tuh bang. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Apa caranya kayak gini ya? Kita coba aja lah. Oke, untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Secara tidak langsung di dalam akhir ini kan periode yang 11 ini kan ini gak dihitung dulu bang. Yang kita hitung di ini. Yang kita hitung ini. Yang kita hitung itu bentar. Ya, yang kita hitung itu di sini. Yang kita hitung di sini ya. Penurunan. Apakah di sini penurunan? Benar penurunan. Benar adanya di sini penurunan. Makanya kita langsung open posisi buy gitu ya. Yuk kita coba bang. Kita coba ya. Ngerti nggak bang? Ngerti lah buat kalian yang sering riset ya pastinya ya. Di sini saya belajar apa ya? Belajar untuk saling berbagi gitu bang. Meskipun enggan sebenarnya mau berbagi yang kayak gini tuh enggan. Tapi saya paksa agar saya itu terbiasa untuk melakukan sesuatu yang baik, meskipun kebaikan itu saya lakukan secara terpaksa. Kalau nggak dipaksa untuk melakukan sebuah kebaikan, kapan kita akan terbiasa gitu bang ya. Seenggaknya kita berusaha untuk berbuat baik gitu loh. Alhamdulillah. Ngombe sih bang. Kalau bisa kita itu mencari sebuah technical analisis yang nggak ribet, nggak menganalisa 5 candle, 2 candle. Kalau bisa 1 candle aja gitu loh ya. Kalau bisa. Kita tunggu. Di sini dia membentuk apa? Nah, kita lihat di sini. Ini ada area resisten.
resisten. Tak tunggu ya. Tunggu ini selesai dulu, Bang. Di sini sudah terjadi ya. Nah, kita pindahkan sini informasinya kenaikan. Kita lihat. Kita tunggu dulu di sini dia membentuk apa ya? Penurunan kah? Kita tunggu dulu ya, Bang-abang ya. Informasi penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Kayak enak gini, Bang ya, kayaknya. Langsung turun dia, Bang. Langsung turun dia. Pokoknya kita cari teknik yang simple pokoknya, Bang, biar gak ribet. Tunggu dia naik sebenarnya, tunggu dia naik. Kalau turun jangan di open dulu, tunggu dia naik. Mungkin ini nggak dapat, mungkin saya nggak tahu juga, Bang ya. Mungkin saja, tapi nggak tahu juga ini dapat atau enggak. Alhamdulillah informasi. Informasi penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan support. Kita tunggu ya. Dia kan naik tuh. Sampai di mana kira-kira? Kita pengen tahu. Kalau kita cari titik open posisi, titik entry yang ideal itu di mana sebenarnya? Nah, dia kan naik tuh. Ya naik. Formasi penurunan. Untuk turun butuhkan yang namanya kenaikan. Apakah benar gitu loh ya, Bang ya? Apakah benar? Kalau sudah saya berikan sebuah edukasi di dalam YouTube channel ini, Abang pelajari. Kalau nanya di dalam komentar ya, kalau ada kesempatan, ada kekarapan dari diri saya untuk menjelaskan, ya akan saya jelaskan. Kalau tidak ada kekarapan ya nggak akan saya jelaskan. Dan juga nggak usah inbox, salah. Kalau inbox nanti berbayar. Soalnya saya nggak munafik juga jadi orang. Soalnya saya juga nggak munafik juga jadi orang. Oke. Apakah di sini dia bakalan naik atau turun? Kenapa ini bisa loss? Kita akan lihat kenapa ini akan loss, kenapa bisa profit. Jadi ketika kita salah, kita bisa memanfaatkan sebuah kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu, Bang ya.
Kita tunggu. Ini kalau loss berarti di mana letak kesalahannya? Informasi penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Nah, anjay, loss ya Bang ya, loss ya. Loss. Kenapa bisa loss? Kita koreksi di sini, Bang. Di sini di time frame yang lebih besar informasinya adalah sebuah penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya sebuah kenaikan. Kalau kita melihat di candle ini, kita rujukkan pada candle ini, berarti ini adalah sebuah penurunan. Ini kan informasi penurunan tuh, dikonfirmasi dengan adanya sebuah penurunan, maka ketika dia turun maka kita akan open posisi buy gitu. Tapi ketika kita rujukkan candle di sini dengan candle yang di sini, berarti sudah benar adanya. Karena candle ini tidak mampu menembus candle ini, berarti informasi penurunan dikonfirmasi dengan sebuah kenaikan. Tuh. Berarti di sini yang harus kita perhatikan, rujukannya candle ini merujuk pada candle ini, support yang ada di sini. Oke, langsung kita praktek di sini Bang ya. Langsung kita praktek. Nah, cepet. Kita langsung cari informasi di sini. Sini informasinya adalah sebuah penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya sebuah kenaikan. Oke, sudah terkonfirmasi adanya sebuah kenaikan. Sini saya akan open posisi buy. Jadi di time frame yang lebih besar tadi saya menemukan informasi penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Di sini terjadi yang namanya sebuah kenaikan. Tuh. Bener ini sudah naik. Nah, terus yang kita perhatikan C1-nya ini juga untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Tapi di sini penurunannya sudah terjadi lebih dulu. Karena penurunannya sudah terjadi, maka saya akan open posisi buy. Hai. Anjay, udah ketemu Bang ya? Temu nggak Bang? Temu apa belum Bang? Semoga bermanfaat adanya video ini abang-abang ya. Makanya diperhatikan bang-abang, diperhatikan. Biar nggak oleng ya, diperhatikan. Biar nggak oleng. Kita scan ya. Momen bagus nih kita scan. Oke, mantap coy. Jangan lupa untuk abang-abang ya, subscribe bang, gratis subscribe itu bang. Kalau abang gak keberatan, subscribe. Oh, jadi gini cara kerjanya binomod itu di dalam satu periode. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau kita udah tahu algoritmanya, kita bisa profit kan bang.
Meskipun ini mau turun, penurunannya nggak akan mampu menembus area ini gitu ya. Biarkan dia turun, ini jauh nih, bisa jadi nembus, bisa, nggak ada yang nggak bisa, dia bandar soalnya. Biarkan dia turun, bodoh amat lah, biarkan. Yang penting itu perintah profit, mau dia turun ya, mau dia turun kayak oke, siap bosku. Kita pindahkan dulu untuk waktunya ya abang-abang ya. Kita kan udah riset dah, tadi udah riset. Saya anggap abang paham lah dengan bahasa saya di dalam penjelasannya tadi ya. Tadi harus diteliti. Di sini kita langsung masuk ke time frame yang lebih besar. Di time frame yang lebih besar, di sini menginformasikan adanya sebuah penurunan. Untuk turun membutuhkan yang namanya kenaikan. Di sini terkonfirmasi adanya sebuah kenaikan. Ya, kenaikan benar sekali. Terus untuk turun butuhkannya namanya kenaikan. Di sini terjadi nggak kenaikan atau lihat dia turun, kita open posisi B lagi bang. Kita tunggu dulu bang, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita akan open posisi sell. Ya bang abang ya. Gue tunggu dia naik dulu bang. Nah ketika dia sudah naik kayak gitu, kita open posisi sell sesuai informasi yang kita dapatkan di time frame yang lebih besar. Apakah di sini kita bakalan profit atau bakalan loss? Kita lihat sama-sama. Apakah benar di dalam cara kita menganalisa sebuah candlestick sebagai yang akan kita jadikan sebagai technical analisis di dalam satu periode gitu abang-abang ya. Kita lihat. Rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita lihat abang-abang ya. Scan lah, momen cuy, momen. Ada momen kita scan shot. Shit. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan diulang-ulang agar paham ya abang-abang ya. Kalau abang-abang nanti DM saya di Telegram lain lagi ceritanya. Abang minta waktu buat sebuah edukasi pada saya ya nggak apa-apa juga. Tapi saya tidak munafik juga. Kalau abang mau, saya mau memberikan waktu buat abang harus hargai waktu saya gitu. Gimana bang? Berbayar? Ya pastilah. Makanya kalau nggak pingin berbayar, lihat channel itu. Channel itu banyak di YouTube juga banyak orang yang memberikan. Apa ada yang nggak berbayar dikasih gratis? Ada bang. Tidak ada yang tidak ada semua.
Yang penting kita itu jangan berpikiran yang negatif pada orang lain atau pada diri kita sendiri. Gak usah lah. Setiap orang mempunyai haknya masing-masing, mempunyai caranya masing-masing dalam memilih dan mensikapi hidup atau memilih mensikapi hal-hal yang ia ketahui. Jadi gak usah disama-samakan dengan apa yang menjadi prinsip kita atau pengetahuan kita. Fokuslah kita terhadap diri kita sendiri biar kita itu menjadi orang yang selamat. Tuh. Kalau bilang bayar ya bayar, kalau nggak bilang bayar nggak usah ditutup-tutupi jadi orang. Kita melakukan sesuatu sesuai kemauan kita, yang penting kita itu nggak merugikan orang lain. Mereka cocok ya alhamdulillah, nggak cocok ya nggak bermasalah buat kita gitu ya. Oke bosku, kita tengok di sini bosku. Sini informasinya adalah sebuah kenaikan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Benar sudah terjadi sebuah penurunan di sini. Penurunan. Tapi kenaikannya di sini sudah terjadi, maka siap-siap saya akan open posisi sell gitu ya. Ya abang-abang ya. Karena kenaikannya sudah terjadi, maka di sini saya akan open posisi sell, open order kata istilah forex kan gitu bang. Bos, swing, bos. Waduh, keburu turun dia, kok nggak naik? Naik lah. Formasi kenaikan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Oke, di sini terjadi. Di sini tidak mendukung, malah di sini sudah terjadi kenaikannya. Oleh sebab itu, saya akan open posisi reversal. Tunggu dia naik dulu tapi. Ayo naik nak, anak-anak anak pinter, naik. Naik nak, oke nak. Nah, kalau naik kayak gini, udah kita boom. Open posisi sell. Kalau dia udah naik kayak gini, kita open posisi sell. Kalau udah turun jangan di open sell. Kita open sell ketika dia menunjukkan sebuah kenaikan. Semoga dapat dipahami ya abang-abang ya. Kita semua pasti bisa kalau kita itu mau belajar, nggak males. Apakah kita dalam belajar itu harus sama dengan mereka yang sudah bisa? Nggak harus bang, nggak harus. Ibaratnya kita mau ke Surabaya ya, mereka itu punya jalan sendiri, mau ke Surabaya itu lewat Malang, lewat sini, berat kanan, lewat kiri, sama aja kayak hal kayak gitu, sama, nggak ada bedanya. Wow, momen man. 49. Syukur-syukur ini kalau 1 jam. Jangan lupa subscribe, like, komen ya bang-bang ya. Kalau semakin banyak yang subscribe, saya sayang akan memberikan lebih, sebuah edukasi yang lebih nantinya kayak gitu. Kenapa abang memberikan sebuah sesuatu, abang itu mengharapkan imbalan juga? Ya terserah aku dong. Belum tentu kalian berprasangka buruk, kalian lebih baik daripada aku. Udahlah, fokus sama diri sendiri. Kalau cocok silakan, kalau nggak cocok nggak usah diteruskan gitu mah ya bang ya. Oke, mantap Pak Eko.
Pak Eko dodol tahu pripun? Udah 50 menit, kini kurang 10 menit lagi ya, mau 1 jam. Di sini kita upload, Bang. Nggak sia-sia kita belajar, Bang. Meskipun kita punya yang namanya technical analysis, kita itu butuh banyak teknik analisis, butuh. Ya terserah, butuh sebagai koleksi referensi gitu. Kalau tambah mumet, ya nggak usah cari teknik-teknik yang lain, Bang. Cukup satu teknik dikuasai, diterapkan manajemennya gitu. Oke, kita lihat, dan teknik ini nanti bisa kita terapkan di forex. Kita coba aja nanti, Bang, ya. Kan lumayan di forex, Bang. Berapa pips gitu kan? Pips. Oke, di sini informasinya penurunan. Sini informasinya adalah sebuah kenaikan. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Karena di sini kenaikannya sudah terjadi, maka saya akan open posisi sell. Kita tunggu dulu. Kita akan open posisi sell lagi di sini, Bang. Biarkan dia naik. Biarkan dia puas-puasin dulu untuk naik. Biarkan. Habis ini kita boom. Wah, ya, Bang, ya. Oke. Biarkan dulu, Bang. Santai, Bang. Tunggu dia menembus. Oke, dia sudah menembus ya. Dia sudah mulai menembus. Kita tunggu. Dia sudah menembus, langsung kita bantai. Jika dia sudah menembus, kita bantai. Lumayan kan, Bang? Latihan, jangan lupa setiap hari itu kita belajar, Bang. Saya itu belajar hampir setiap hari 24 jam. Karena alasannya apa? Pingin tahu. Mau bayar, nggak punya uang, mau ikut edukasi berbayar gitu, Bang. Makanya saya berlatih sendiri secara otodidak. Kita manfaatkan pengetahuan yang ada di YouTube, terus kita riset sendiri dengan pengetahuan kita. Jadi berkolaborasi. Apakah di sini kita bakalan profit atau bakalan jadi bangke? Kita lihat sama-sama ya, kita tunggu. Makin dia naik, kita open posisi sell. Wanjay. Masa loss, Rek? Dari tadi masih belum loss juga ya. Masa ini loss? Tunggu dulu lah. Kan masih belum selesai. Tunggu dulu ya, abang-abang ya. Kayaknya akurat teknik ini, Bang, ya. Dikatakan teknik atau cara membaca sebuah candlestick. Kita gabungkan time frame yang lebih besar dengan time frame yang lebih kecil. Karena time frame yang lebih kecil itu berhubungan dengan time frame yang lebih besar. Itu ya, Bang-bang ya. Kita lihat di sini, apakah di sini kita bakal profit atau jadi bangke? Mungkin ini kan udah hampir 1 jam ini ya.
Mungkin ini habis ini saya push dulu, saya upload dulu, nanti saya lanjutkan lagi untuk sesi belajar berikutnya. Kita review lagi, kita record lagi gitu. Yuk kita lihat ya Bang-abang ya, apakah di sini kita bakalan jadi bangke. Kita lihat endingnya sama-sama di sini. Apakah bener di sini kita bakalan jadi bangke? Kita akan screenshot, biarkan semua berlalu. Wow, asik. Ih, oke. Di sini dia jadi turun ya. Kita lihat lagi di sini, gak apa lah Bang. Yang penting dapat gitu, dikit-dikit dapat. Informasi di sini adalah sebuah. Kita lihat Bang. Ngepres ya, ngepres. Kalau ngepres kayak gini berarti naik. Ya, naik. Kita pindahkan dulu. Naik, untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Bener di sini turun. Dan di sini sudah terjadi kenaikannya, maka saya akan open posisi sell. Kita tunggu dulu abang-abang ya di sini ya. Apakah di sini kita bakalan profit? Tren lagi naik. Kita di sini open posisi melawan trennya. Apakah di sini bakalan profit atau jadi bangke? Wow, jauh sekali ya abang-abang ya. Los ternyata di sini bang.
Ternyata di sini kita loss. Kenapa bisa loss? Sini kan kita menemukan informasi naikkan bang ya, press kan, naikkan, kenaikan. Di sini kenaikan. Di time frame yang lebih kecil untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Bener dia turun. Nah, ya, benar dia turun. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan di area ini nih. Di area ini, kalau secara teknik ini bang ya. Tapi dia langsung naik. Akan tetapi kenaikan di sini menembus area resisten yang ada di sini. Oh, gitu bang, makanya dia naik. Oke, berarti patokannya kita juga perhatikan adanya sebuah penembusan gitu. Oke. Kita lihat di sini dulu. Di sini informasinya adalah sebuah kenaikan karena resisten ditembus ya. Untuk naik membutuhkan yang namanya penurunan. Di sini terjadi yang namanya sebuah kenaikan, dikonfirmasi adalah sebuah kenaikan. Di sini dia turun dan penurunannya mendukung untuk adanya sebuah kenaikan. Kita coba aja lah ya di sini ya. Kita open posisi buy. Apakah di sini kita bakalan profit? Kita lihat ya. Jadi gini bang, ceritanya gini. Kenapa kita bisa loss? Kita cari tahu. Soalnya kan dari tadi profit terus pada akhirnya dia loss. Berarti lossnya kita tadi kita padukan dengan yang kita analisa, berarti analisa kita itu masih kurang benar gitu. Tapi kalau ini masih loss lagi, berarti kita gunakanlah teknik itu sebagai hukum kompensasi. Ketika di sini kita tadi ya loss kan, di sini kita loss, kapan posisi sell kita loss ya, kita kompen di sini, kita profit. Tapi kalau bisa kita itu nggak kompen, kalau bisa kita itu menemukan teknik yang benar-benar pembacaan dari sebuah candlestick, pola candlestick itu sendiri. Tadi kan di time frame yang lebih besar, di time frame 5 menit saya menemukan informasi sebuah kenaikan. Di sini mendukung adanya sebuah kenaikan mid trend, trendline, support. Di sini ada penjualan sedikit di sini, penjual sedikit, atau katakanlah ini resisten yang digagalkan, tidak jadi resisten, atau bisa dikatakan resisten juga bisa ditembus malah udah banyak ini. Kita nggak usah nengok resisten yang ada di sini nggak usah, karena di sini ada resisten, kita tengok resistennya di sini.
Jadi kesimpulannya ketika kita menemukan sebuah informasi kenaikan, kita tengok di sini dia mendukung. Terus di sini dia juga mendukung adanya sebuah kenaikan. Maka dari itu kita open posisi buy sampai akhir periode. Kita tunggu apakah akhir periode ini juga membentuk yang namanya sebuah kenaikan. Kita lihat. Kalau di sini tidak membentuk adanya sebuah kenaikan, maka untuk open posisinya kita cukup di sini aja kalau bisa. Tapi kita harus mencobanya beberapa kali. Kita tunggu ya, naik apa enggak ini gundul ini. Gundul. Oke, kita tunggu. Ini videonya udah 1 jam. Oke, naik ya. Kita pindahkan dulu. Sini penurun kenaikan oke. Di sini saya menemukan informasi kenaikan. Di sini adanya kenaikan terkonfirmasi dengan adanya sebuah kenaikan. Kita tunggu candle yang lagi berjalan ini bang abang, dukung nggak dia dengan adanya sebuah kenaikan. Kalau dia menembus support yang ada di sebelahnya, maka kita akan open posisi sell. Tapi di sini dia tidak mendukung. Dia mendukung maksudnya ya. Maksudnya dia mendukung adanya sebuah kenaikan. Kita lihat ya di sini ya. Kita ambil di sini juga. Apakah kenaikannya itu nyampe di situ? Tadi kan dia membentuk candle merah tipis di atas ya. Ini sambil ngeriset terus ini bang kita bang. Kita tunggu. Biarkan semua berlalu. Kalau di time frame yang paling kecil asik ya kelihatannya ya. Emang mainan kayak gini nih emang kayak sepintas mainan ya, sebuah permainan kayak game gitu ya, game yang menghasilkan uang. Wow, dia malah turun ya abang-abang ya. Buset, nggak naik-naik cuy. Jadi naik nggak nih? Buset. Kita pindahkan ke time frame yang paling kecil malah kayak gini jadinya ya. Mampu nggak dia mengejar kalau memang dia mau naik?
Jauh banget ya abang-abang ya. Wow, loss yang ini ya, yang ini loss. Yang tadi loss dol. Kita lihat yang ini. Buset. Anjay. Wow. Wow. Sangat-sangat mengenaskan. Sangat mengenaskan sekali ya abang-abang ya. Kita scan. Buset, dia terjadi kenaikan di sini ternyata. Dia terjadi kenaikannya di sini. Kita lihat di sini. Berarti yang enak gimana yang enak itu? Yang enak kita itu open posisi per 1 menit aja yang enak itu. Jadi gini bang ya. Di time frame yang lebih besar tadi kita menemukan informasi kenaikan. Di sini dukung adanya sebuah kenaikan. Di sini mendukung adanya sebuah kenaikan. Terus ini mengkonfirmasikan juga dengan adanya sebuah kenaikan. Di saat kita open panjang sampai akhir periode binomo di sini ngasih yang namanya candle bullish, yang bullish ini tidak mampu menembus area ini C3 ini loh bang ya, C3 tidak mampu menembus area ini. Terus ini konfirmasi ini memberikan sebuah konfirmasi penurunan. Berarti kenaikan yang ada di sini itu dibatalkan, maka kita open posisi sell di sini sampai selama 2 menit sampai akhir periode. Gitu caranya ya. Oke, jadi banyak-banyak referensi kita. Kenapa kita bisa loss gitu ya? Kita tarik lagi di sini. Sini kita menemukan informasi kenaikan. Oke. Sini kita menemukan informasi kenaikan. Secara logika di sini ada support. Nah, tidak mendukung. Ya, tidak mendukung. Tidak mendukung. Di sini dia mendukung adanya sebuah kenaikan. Ya, mendukung. Terus di sini di candle yang ini dia mendukung adanya sebuah penurunan. Maka dari itu, karena C3 mendukung adanya sebuah penurunan, makanya ketika dia minta rokok tok. Jarno wis, Mak. Karep aku. Minta rokok tok Ah, jadi ketika dia di sini dia mengonfirmasi C3 mengonfirmasi adanya sebuah tidak mengonfirmasi dengan adanya sebuah kenaikan, maka di sini kita open posisi sell sampai akhir periode. Kita profit. Kita lihat aja di sini bang ya.
Kita lihat. Meskipun dia terjadi yang namanya sebuah kenaikan, barangkali dia mau naik. Alhamdulillah, turun dia ya. Oke, berarti kita baru bisa open posisi di setelah C3. Kita all in di sini Bang ya. Kita all in. Nah, 100 200 di sini 1000 ya, 1000. Kita all in di sini ya, di sini. Jadi dominan mana antara penurunan dan kenaikan, disitulah kita akan open posisi entry sesuai dominan yang lebih kuat antara buyer atau si seller, atau antara buyer atau si buyer atau buyer, bearish atau bullish, gitu ya. Oke, di sini informasinya adalah sebuah kenaikan. Nah, kenaikan di periode ini, karena di periode ini tidak ada yang namanya bullish, berarti karena di periode ini kosong, tidak ada bullish, maka di sini kita tarik garis di sini. Itu ya. Sini informasinya adalah sebuah kenaikan juga. Kenaikan. Terus di sini informasi ini kenaikan, ini juga kenaikan, juga. Terus C3 ini, C2 ini menginformasikan sebuah penurunan. Ini naik, ini naik. Ini turun. Ya Bang ya. Ini turun. Naik, naik, turun, turun. Nah, membentuk support karena kenaikannya kita mendapat 3 kenaikan. Maka di sini saya open posisi buy. Apakah benar kita bakalan profit di sini? Kita tunggu ya di sini abang-abang ya. Jadi amannya kita itu kita itu nunggu C3 terbentuk dulu ya. Begini. Di sini informasi kenaikan. Ya, naik dia, Bang. Tidak mampu menembus berarti indikasi kenaikan. Terus di time frame yang lebih kecil. Kita lihat, tapi di sini tren turun, tapi di sini dia naik. Kalau lihat dari sini, sisi sini dia turun. Kalau lihat di sini dia tidak mampu menembus berarti naik. Di time frame yang lebih besar kita menemukan sebuah informasi kenaikan. Di sini mendukung adanya sebuah kenaikan, di sini juga naik, terus di sini turun, di sini turun.
turun 2, naik 3, berarti kita ikut yang arah kenaikan. Sesuai tren juga mendukung adanya sebuah kenaikan. Kita tunggu apakah di sini kita bakalan profit, apa kita malah jadi bangke ya. Anjay, scan mantap. Oh, jadi apa tadi ya di sini ya? Haha, profit bang ya, profit. Oke bosku, profit bosku. Kita lihat di time frame yang lebih besar. Di sini informasinya adalah sebuah penurunan, dikategorikan sebuah penurunan. Kita tengok di sini ada sebuah resisten. Candle ini tidak mampu menembus ini gitu bang, makanya dikategorikan penurunan. Di sini saya tidak melihat sumbu bang, perbandingan body aja bang, body. Formasi penurunan kita lihat di time frame yang lebih kecil.